Selamat pagi, teman-teman dan Bapak tutor mata kuliah basis data. Perkenalkan, nama saya Calvin dari Maktio Siombing. Di video kali ini saya akan mengerjakan atau menjelaskan video tugas 3 mata kuliah basis data, yang mana adalah melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Baik, untuk pertama kita akan membuka localhost phpMyAdmin ya, dimana kemarin sudah ada data dari tugas pengerjaan tugas 2. Berikut merupakan data-datanya. Oke, selanjutnya kita akan ke ini menerutin, lalu kita akan create new routine, dimana nama rutinnya merupakan transaksi 1. Untuk jenisnya merupakan prosedur, dan untuk parameternya kita akan buat. Oke, baik, tadi coba kita eksekusi ya. Untuk pasien Tito di sini sudah terdaftar atau tertambahkan. Tapi coba kita cek. Nah, untuk di sini data Tito belum ada. Oke, maka selanjutnya kita akan tambahkan lagi, yaitu transaksi 2. Dengan parameternya kita akan isi. Oke, transaksi 2, eksekusi. Kita akan cek. Nah, untuk sekarang pasien Tito muncul ya di tabel pasien. Karena setelah ditambahkan commit, data pasien dengan ID 6 berhasil tersimpan secara permanen ke dalam basis data. Selanjutnya untuk parameter selanjutnya yaitu praktikum rollback. Kita akan membuat transaksi 3. Kita ke rutin lagi, lalu bikin nama rutinnya transaksi 3. Dengan parameternya kita akan bikin baik. Setelah kita lakukan kita input untuk prosedur transaksi 3, lalu kita tekan eksekusi. Berhasil, cuman kan tadi kita ada perintah rollback ya, dimana perintah rollback berfungsi untuk menarik atau membuat data tidak gagal apabila ada duplikat. Maka untuk nama donor yang akan kita input tadi tetap menjadi Poppy ya, di ID pasien 3. Oke, selanjutnya kita akan rutin transaksi 4 ya. Transaksi 4, di mana transaksi 4 itu kita memasukkan data baru dan perubahan data pasien. Namun setelah perintah insert pada pernyataan pertama, lanjutkan perintah rollback pada halaman phpMyAdmin. Oke, baik, sini bisa kita lihat untuk pasien nomor 7 Hanif sudah ada ya di dalam eksekusi transaksi 4. Kita akan input ya. Untuk sekarang di transaksi 5 kita akan input di begin insert pasien Hanif, Tina, dan Lutfi. Karena save point-nya ada di kalau transaksi 5 itu udah berhasil ya. Kita muncul Hanif dan Lutfi. Kenapa cuma Hanif dan Lutfi? Cek transaksinya menggunakan save point. Pertama saya menambahkan tadi data Hanif dengan ID 7, kemudian saya membuat save point pertama poin 1. Setelah itu saya menambahkan data pasien Tina dengan ID 8 dan menjalankan perintah rollback untuk kembali ke save point 1 sehingga data Tina dibatalkan. Kemudian saya menambahkan data pasien Lutfi dengan ID 9 dan menjalankan commit. Hasil akhirnya hanya data Hanif dan Lutfi yang tersimpan, sedangkan data Tina tidak tersimpan. Selanjutnya merupakan trigger ya, merupakan perintah atau event yang memicu sebuah basis data. Event digunakan untuk memasukkan insert, update, dan delete. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan program trigger ya, dimana di program trigger kita diharuskan untuk membuat 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat.
Kita akan buat langsung tabel untuk obatnya. Oke, berhasil membuat tabel obat. Udah muncul juga di sini. Selanjutnya, kita akan isi data obat supaya nanti triggernya bisa diuji. Kita akan tambahkan sesuai dengan yang ada di panduan praktikum, yaitu di OB01 itu ada di paracetamol, harganya 5.000 dan stoknya 100. Selanjutnya ada di OB2 amoxicillin, harganya 10.000 dan stoknya 50. Selanjutnya OB03 vitamin C, harga 3.000, stok 200. Oke, kita akan input. Oke, sudah selesai untuk di tabel obat. Kita cek dulu ya. Ya, udah muncul ya untuk stok. Dan ini sudah muncul semua untuk di tabel obat. Selanjutnya kita akan transaksi obat. Kita akan buat tabel transaksi obat ya. Oke, udah muncul ya untuk tabel transaksi obatnya. Lalu kita akan show tables ya. Show tables. Udah muncul sesuai. Setelah itu kita masuk ke menu designer ya untuk kita rapihin, hubungkan relasinya di mana transaksi obat dan obat itu merupakan dari pasien ya. Oke, pasien ke transaksi obat dan transaksi obat ke obat. Oke, baik. Di sini kita udah lakukan pembuatan relasi ya, di mana ID pasien berelasi dengan ID pasien di rumah sakit berelasi dengan ID pasien transaksi obat, dan ID obat dari tabel transaksi obat berelasi dengan ID obat di tabel obat. Oke, ini sudah sesuai ya dengan ini. Oke, selanjutnya kita akan coba menjalankan trigger dengan perintah trigger sebagai berikut sesuai contoh dari panduan praktikum, dimana di sini kita udah membuat trigger di mana setelah ketika nanti transaksi akan dijalankan atau dieksekusi, stok akan berkurang sesuai dengan perintah atau transaksi yang dijalankan. Oke, kita akan langsung buat perintah selanjutnya, yaitu di mana kita akan membuat data trigger sebagai berikut di TG jual ya. Oke, baik, karena udah selesai kita input ya untuk di triggernya, coba kita akan coba insert di mana ID pasiennya. Kita akan pilih Pak Jok. Udah sesuaikan aja ya. Oke, kita akan coba di mana Pak Jokowi beli amoxicillin. Coba kita isi 50. Oke, berhasil sukses. Lalu kita akan ke obat, kita cek stoknya. Stok amoxicillinnya habis karena tadi stoknya 50. Oke. Lalu selanjutnya kita akan coba beli OB1-nya sebanyak 100 ya. Oke. Maka itu merupakan tugas 3 saya yang mana sudah menyelesaikan untuk panduan praktikum transaksi ya. Oke, baik, sekian. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan praktikum basis data terdistribusi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian 2, yaitu replikasi. Di mana kita akan melakukan konfigurasi pada komputer 1, yaitu komputer ini, Windows 10. Beberapa langkah yang dilakukan adalah aktifkan terlebih dahulu service pada kontrol XAMPP jika belum aktif. Oke, kalau yang untuk Apache dan MySQL pasti sudah aktif ya. Nah, kan dari tadi kita buka localhost phpMyAdmin. Oke, selanjutnya
buka browser kemudian masuk ke php-admin, klik menu replication pada gambar 3. Oke. Baik, nah kita ke replikasi sudah. Menu ini klik configure it, oke. Oke, baik. Kita tadi udah pindahin ya untuk data ekspor rumah sakit SQL-nya udah ada di Ubuntu kita, virtual box launcher ya untuk di Ubuntu. Selanjutnya kita akan coba buka php-admin di Ubuntu. Karena saya belum download XAMPP, paling saya masuk ke ininya php-adminnya via ini ya, via terminal. Kita login ke MySQL. Oke, udah ketemu ya untuk file rumah sakit SQL-nya. Selanjutnya kita import database-nya dengan sudo. Coba kita cek di MySQL apakah sudah ada ya untuk database-nya. Oke, udah muncul ya untuk di Ubuntu-nya. Tabel-tabel yang kita udah bikin tadi di tugas nomor 1 ya. Bahkan udah tabel terbaru juga di transaksi obat dan obat ada. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekian saya tutup penjelasan saya tentang tugas 3 basis data. Saya ucapkan terima kasih.